banyak harta, pangkat dan kedudukan tinggi, kehidupan sosial sangat prestis dalam kacamata sosial, itu hanya sebuah gambaran, kata Allah. Kalian punya pangkat dan kedudukan, punya harta dan kekayaan, punya keistimewaan yang sangat luar biasa, sama seperti tanaman yang tumbuh hijau. Kalau tanaman tumbuh hijau dipandang enak, kadang disiram, kadang dipupuk, tapi pada masanya nanti akan mulai menguning dan mati. Begitu juga manusia. Sekarang saya mau tanya, Jenderal bintang 1 bertemu dengan Jenderal bintang 2, hormat angkat tangan berapa, Pak? Angkat tangan berapa? 1. Jenderal bintang 2 bertemu dengan Jenderal bintang 3, hormat angkat tangan berapa, Pak? 1. Jenderal bintang 3 bertemu dengan Jenderal bintang 4, hormat angkat tangan berapa? 1. Ketika kita menghadap Allah, angkat tangan berapa? Angkat tangan 2. Kenapa? Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Ada yang bisa ngitungnya? Ya kan? Jenderal bintang 1 bertemu dengan Jenderal bintang 2, hormat angkat tangan 1. Jenderal bintang 3 bertemu dengan Jenderal bintang 4, hormat angkat tangan 1. Tapi ketika kita menghadap Allah, angkat tangan 2, Allahu Akbar. Sujud sama rendahnya di hadapan, sujud kening kita di bumi dengan ujung kaki sama rendahnya. Merendahkan diri di hadapan Allah, Allahu Akbar, angkat tangan 2, karena Allah yang maha besar. Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ahinal kiram, Ustadz Herwansa, Sarjana Sosial Islam. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengajian Yasmin, Bapak Haji Tamrin Rudi MKes, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berselawat kepada junjungan agung Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa rangkaian acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita mendengarkan kata sambutan dari ketua pengajian, yang ketiga kita mendengarkan mau'izatul hasanah, ceramah agama yang malam hari ini akan disampaikan oleh Roman Al-Ustadz Herwansa, Sarjana Sosial Islam. Dan sebelum acara ditutup, nanti kita ada diskusi, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengambil barokah, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca ulumul Quran. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ibadah puasa bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita dengarkan mau'izatul hasanah, ceramah agama yang langsung disampaikan oleh ahlul kiram, kanda kami Ustadz Herwansa, Sarjana Sosial Islam. Beliau adalah merupakan penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tafadhol, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ketua Majelis yang kami hormati, para kiai, para ustaz, serta ibu-ibu jamaah yang hadir pada malam ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus malam ini saya silaturahmi dengan adik tingkat saya dulu ketika di UI. Saya angkatan tahun 99, Ustaz Haji Alwandi ini angkatan tahun 2000. Tapi dari dulu memang beliau sudah makmur, Pak. Ya, apalagi sekarang. Amin. Alhamdulillah. Sudah makmur. Kami di fakultas yang sama, jurusan sama, badan yang tidak sama. Ya saudara, alhamdulillah, rajulun tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Di hari kiamat nanti ada tujuh golongan manusia yang Allah senantiasa berikan syafaat dan pertolongan. Siapakah di antara yang ketujuh itu? Rajulun tahabbah billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang bersaudara, bersahabat, bercinta, berpisah karena Allah. Artinya persahabatan dan persaudaraan itu diikat karena akidah karena Allah. Nanti salah satu mendapatkan naungan dan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Jadi persahabatan itu memang harus dijaga. Saya ingat nasihat Profesor Kiai Haji Dr. Aflatun Mukhtar, mantan rektor kita UI. Beliau dulu ketika mengajarkan kami di Fakultas Dakwah, begini teorinya kita menjaga silaturahmi. 1000 teman itu dikit katanya. 1 musuh itu banyak. Artinya buang dari jiwa dan hati kita yang selalu setiap hari, setiap detik, setiap jam berusaha untuk mencari musuh. Jadi orang-orang Islam yang bersaudara yang dimaksud oleh Rasul itu 1000 teman dikit, tapi 1 musuh itu banyak. Jadi hindarkan diri kita untuk mencari permusuhan di dalam persaudaraan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur malam ini yang insyaallah saya sore tadi SMS Ustaz Arwandi, Ustaz berapa menit saya harus ngisi? 30 menit katanya. Nanti Pak Anwar lihat jangan kalau lebih 30 menit stop ya. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat di bulan yang sangat mulia ini Allah senantiasa menjaga nilai keimanan kita, menjaga hati kita agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat beriring salam, tentu marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti semua apa yang diajarkan beliau. Tentunya akan mendapatkan syafaat beliau di dunia yang insyaallah di akhirat nanti. Amin. Nomor surat 17 juz ke-15, kalau halaman bahasa Indonesianya 282. Kita mulai ya? Kita mulai.
Di dalam tahun umat Islam ada 4 bulan yang istimewa. 1 terpisah jauh, 3 bergandengan. Jadi di dalam tahun Islam itu ada 4 bulan yang istimewa di dalam Islam. 1 jauh, 3 bergandengan. Pertama dikenal dengan bulan Muharram, di mana peristiwa besar Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah pada tahun ke-11 Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Di dalam sejarah ada yang menyebutkan tahun ke-13. Dan 3 bulannya bergandengan. Makanya hadis Nabi menjelaskan Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu bergandengan. 1 yang terpisah. Muharram terpisah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus. Agak grogi ceramah kata Ustaz. Ya. Nah, salah satu di malam bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu pada tanggal 27 Rajab dikenal dengan peristiwa besar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara takdir Rasul Isra wal Mi'raj itu memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Nanti kita jelaskan apa hikmah yang terkandung. Nah, coba kita lihat ayat pertama. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita lihat artinya itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kita lihat lagi. Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih. Nah, kalimat tasbih itu subhanallazi, alhamdulillah, tabarakallazi, sabbahalillah, itu ayat-ayat tasbih. Jadi di dalam ilmu tafsir setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, subhanallazi, tabarakallazi, sabbahalillah, alhamdulillah, pasti Allah menceritakan kejadian yang luar biasa di luar akal kemampuan manusia. Itu yang harus dipahami. Makanya Al-Isra ayat pertama ini subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, Maha suci Allah. Ada istilah di dalam ilmu tafsir itu, ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang bersih. Sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pasti dia bersih. Harus dipahami. Bapak dari rumah kopiah putih, baju putih, ya, sal bersih, semuanya bersih. Tapi ingin menghadap Allah, sholat berjamaah, sholat isya atau sholat yang lain, kalau belum disucikan, ambil air wudhu, tidak sah.
Jadi sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pasti dia bersih. Itu bedanya, Pak. Ya. Makanya setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, pasti Allah menceritakan kejadian di luar akal kemampuan manusia. Makanya Al-Isra ini ditutup dengan kalimat innahu huwassami'ul basir. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya Ustaz ya. Siap. Lughatil Arabiyah melihat Ustaz. Siap. Dalam bahasa Arab melihat itu ada kata ro'ah, melihat. Nazoroh, melihat ya. Basir, basoroh, melihat. Semuanya kata-kata melihat. Kalau Allah itu menggunakan bahasa Arabnya ro'ah atau nazoroh, artinya melihat dengan mata ini, Pak. Mata kita, mata zahir. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj Allah menggunakan kalimat innahu huwassami'ul basir. Sami mendengar, basir artinya melihat. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata ro'ah atau nazoroh di sini? Basir di situ melihat dengan mata hati. Jadi kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj ini bisa dipahami, bisa diimani kalau dilihat dengan iman, dengan mata hati. Kalau mata ini tidak akan sampai, Pak. Ya. Jadi Isra wal Mi'raj itu Rasul menempuh 3 alam. Alam pertama dikenal dengan alam nasud, alam manusia. Apa ini alam manusia? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah. Ini namanya alam nasud, Pak, alam manusia. Kemudian alam yang kedua dikenal dengan alam malakut, perjalanan Isra wal Mi'raj ini, alam para malaikat. Di mana alam malaikat ini? Dari Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6 dan 7, itu namanya alam malaikat. Kemudian Rasul dari langit yang ketujuh akan naik ke alam langit yang akan menghadap perjalanan yang ketiga, dikenal dengan alam lahud, alam ketuhanan. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj, Rasul menempuh 3 alam. Alam nasud, alam manusia, alam malaikat dari langit 1 sampai ke langit yang ke-7, dan alam lahud, alam ketuhanan. Itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekarang saya mau tanya Ibu, di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi apa? Nabi apa, Bu? Pak? Di langit yang pertama Rasul itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ulang Ustaz. Ada apa lagi? Kenapa lagi? Ayo kita hitung Ibu. Langit pertama bertemu dengan Nabi apa, Bu? Adam alaihissalam. Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasul dalam peristiwa Isra wal Mi'raj menempuh 3 alam. Alam pertama, alam disebut dengan alam nasud. Nasud itu asal kata nas, manusia. Alam manusia itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menempuh alam malaikat. Alam malaikat itu adalah langit 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai ke 7, itu namanya alam malaikat. Pada saat di langit yang ke-7, Jibril, stop pada sini Muhammad.
Ya, Jibril tidak menemani Nabi Muhammad akan menghadap Allah di alam lahut, alam ketuhanan. Kenapa? Kata-kata barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalimat keberkahan di sini hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Jadi keberkahan itu adalah ada zat yang Allah masukkan ke dalam jasad Nabi. Pertanyaannya, Bu, Rasul Isra wal Mi'raj itu roh atau jasad yang berangkat? Ayo, roh apa jasad? Roh apa jasad? Pak, ini roh apa jasad? Rasul berangkat? Jasad. Sebelah sini roh apa jasad? Jasad. Ibu, roh apa jasad? Rasul berangkat Isra wal Mi'raj? Jasad. Coba pahami kalimat awal Al-Isra. Subhanallazi asra bi abdi. Ada kalimat bi abdi. Ada kan? Betul tak? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, kalimatnya telah memperjalankan hambanya. Artinya apa, Pak? Kalau diperjalankan? Roh dan jasa. Hidup. Nah, itulah, Pak, indahnya ayat Quran itu, ya. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu, kalau kita melihat ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, artinya Rasul berangkat Isra wal Mi'raj itu roh dan jasa. Roh dan jasa. Karena seorang hamba diperjalankan. Ya Pak Kiai ya. Nah, bagi kalian dulu, sebab kalau saya menjelaskan yang makan terganggu nih iklannya. Ya. Saya ulang, Bu. Roh apa jasad berangkat tadi? Roh dan jasad. Karena ada kalimat bi'abdihi, ya kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah itu pahami, Pak. Artinya kalau diperjalankan hambanya, Rasul berangkat itu roh dan jasa. Kalau ada ulama dan ustaz-ustaz yang menjelaskan bahwa Isra wal Mi'raj itu Muhammad diberangkatkan roh dan saja, rohnya saja, artinya bertentangan dengan ayat ini. Ya Bu ya. Nah sekarang seperti ini, Pak. Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, kemudian ke alam Tuhan dengan sepertiga malam, artinya sebagian malam waktunya. Perjalanan secepat itu, sedangkan kita baik, Bu, kalau kita nyelam di dalam air yang sangat dalam, itu sudah pekak kuping, Pak, hancur. Nah, Rasul, roh dan jasad berangkat dengan kecepatan kilat. Hancur tak kira-kira, Pak? Hancur tak menurut akal? Hancur tak, Bu? Nah, jadi kalau kita baca sejarah, ketika Rasul akan Isra wal Mi'raj itu ada pendekatan sejarah menjelaskan Rasul itu dioperasi dulu. Kita benarkan. Rasul dibersihkan hatinya oleh Allah, diberikan hikmah dan diberikan zat supaya Rasul Isra wal Mi'raj menembus 3 alam itu tidak hancur. Nah, ini Pak. Makanya kalimatnya baroknah, diberkahi oleh Allah jasadnya itu. Itu Pak ya. Makanya kita baca sejarah, setelah dia dioperasi, malaikat Jibril siapkan 1 gelas berisi susu, 1 gelas berisi khamar. Pernah dengar, Bu? Ketika usai dioperasi, Rasul disediakan oleh malaikat Jibril khamar, disediakan oleh malaikat Jibril segelas susu. Disuruh memilih Rasul. Milih apa, Bu? Milih susu.
Usai diminum, ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad, karena Rasul minum susu. Kenapa Jibril saya minum susu? Andaikan kau minum khamar, maka umatmu nanti akan mabuk semua. Sedangkan Rasul minum susu banyak yang mabuk. Betul tak Bu? Bu, sekarang aku tanya ibu. Ada 2 pilihan gelas di depan ibu. Ada madu, ada racun. Ibu kira-kira pilih di madu atau di racun? Pilih di madu. Madu minuman. Nah, kalau ada madu dan racun, tidak ada yang pilihan bagi ibu-ibu, Pak ya? Ya, milih di madu tidak galak, milih di racun tidak mau. Betul tak Bu? Dah, tidak usah kita bahas poligami. Ya. Jadi itu peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Jadi kejadian di luar akal kemampuan manusia. Makanya peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu innahu huwas samiul basir, hanya bisa dilihat dengan kacamata iman. Dengan mata zahir tidak bisa. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj, Rasul diberangkatkan oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail itu berangkat dengan kendaraan buraq itu, roh dan jasad yang berangkat. Roh dan jasad. Karena kalimat awal bi abdi lailam minal masjidil haram. Seorang hambanya. Itu yang pertama. Percaya tak Bu roh dan jasad? Percaya tak? Dalam waktu yang singkat Rasul itu sepertiga malam atau sebagian malam sudah menembus 3 alam, turun lagi balik lagi ke Mekah. Percaya tak? Iya, karena dengan mata iman. Kalau tidak percaya seperti ini Bu. Nah, ini sekarang anggaplah jam 9, ya kan? Jam 9 malam. Kita tunggu jarum pendek ini di jam 9 ini supaya muter ke angka 9 lagi berapa jam? 12 jam. Kalau ditunggu. Coba kalau kita perjalankan diputar berapa menit Pak? Sampai dah semenit. Nah, itulah gambarannya. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu karena Allah yang memperjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Sama seperti jarum jam. Kalau andai kata saat ini jam 9 malam, kita tunggu supaya dia muter di angka 9 lagi, perlu 12 jam. Tapi kalau kita putar dengan tangan, tidak nyampe hitungan menit, sudah nyampe. Karena diperjalan. Itu yang pertama. Sudah 15 menit, sudah 15 menit lagi. Yang kedua, rahasia Isra wal Mi'raj. Ketika di langit yang kedua, di langit yang ketujuh, Jibril berhenti batas itu, Rasul akan menghadap Allah. Alam lahud, alam ketuhanan. Para ulama tafsir sepakat bahwa Rasul bertemu dengan Allah itu, dia melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata zahir. Rasul bertemu dengan Allah di alam Tuhan dengan mata hati, bukan dengan mata zahir. Kalau dengan mata zahir, kita umpamakan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ingin bertemu kepada Allah, Musa diperlihatkan Allah, naiklah ke gunung Jabal, gunung apa Ustaz? Bukit Tursina, ya kan? Allah ingin menampakkan zatnya di situ. Apa yang terjadi? Hancur bukit itu. Karena ingin melihat secara zahir. Jadi para rasul dan para nabi bertemu dengan Allah itu melihat Allah, zat Allah itu dengan mata hati. Kalau dengan mata zahir hancur. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, diperintahkan Allah supaya dia naik ke Bukit Tursina, Allah ingin menampakkan zatnya, hancur Bukit Tursina. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu hanya bisa dipahami dengan keimanan dan dilihat dengan mata hati. Tidak bisa dengan mata zahir. Itu yang pertama. Yang kedua,
Rahasia besar apa yang terjadi ketika Rasul Isra wal Mi'raj? Kalau Allah perintahkan kita zakat melalui wahyu, kalau Allah perintahkan kita haji melalui wahyu, kalau Allah perintahkan kita infak dan sedekah melalui wahyu, tapi Allah perintahkan kita sholat, Rasul dipanggil langsung. Macam mana lah kalau dipanggil langsung? Rasul dipanggil langsung perintah sholat itu. Malaikat Jibril saja tidak mau didampingi. Berhenti di langit yang ketujuh. Makanya percakapan Allah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di alam lahud, muncullah kata-kata at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Itu sejarahnya. Makanya dimasukkan di dalam sholat. Mula-mula Rasul, kita kaji ulang saja sejarah, diperintahkan oleh Allah supaya sholat 50 waktu. Disanggupi oleh Rasul, turunlah ke langit yang ketujuh, turun ke langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Musa bertanya kepada Muhammad, Rasul, aku perintah Allah, diperintahkan supaya sholat 50 waktu. Apa yang terjadi? Apa kata Musa? Naiklah lagi menghadap Allah. Tidak akan sanggup umatmu sholat 50 waktu. Betul apa? Ngadeplah Rasul, singkat cerita tinggal 5 waktu. Nah makanya 50 waktu dengan 5 waktu, kalau kita sholat sendiri Pak, 1 waktu itu pahalanya 10. Kalau kita kerjakan 5 waktu, nilainya sama 50. Kalau berjamaah ada yang menjelaskan 27 dan sebagainya. Jadi kita sholat 5 waktu itu sama ibadahnya dengan nilai 50 waktu. Makanya pahalanya kita sholat sendiri itu pahalanya 10. Itu sejarah peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi perintah sholat itu adalah Rasul diperintahkan oleh Allah dipanggil langsung, bukan melalui wahyu. Makanya sholat itu sangat penting yang harus kita jaga, karena dia merupakan dasar pondasi keyakinan seorang hamba kepada Allah. Terakhir, aku gambarkan seperti ini, mengingat saja dan mengulang saja kitab. Di hari kiamat nanti ada 4 golongan manusia yang Allah bangkitkan di alam kubur lalu berkumpul di padang mahsyar. Renungkan oleh ibu-ibu dan bapak, nanti masuk kelompok mana? Bisa disimpulkan. Kelompok pertama, orang yang bangkit dari alam kubur, wajahnya bersinar bagaikan sinar matahari. Bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Siapa ini Jibril? Muhammad itu umatmu waktu hidup di dunia, dia rajin berjamaah di masjid. Azan belum dikumandangkan, dialah datang duluan. Orang-orang yang berjamaah seperti ini, yang menjadi tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah itu maksudnya azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Itu tamu-tamu Allah. Orang yang seperti ini, kata Jibril, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi kelompok manusia yang bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, mulai redup sinarnya Pak, seperti sinar bulan. Sinar apa Bu? Bulan. Siapa ini Jibril? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Rajin berjamaah di masjid Pak. Rajin berjamaah di masjid, tapi masbuk. Sudah 1 rakaat baru datang, sudah 2 rakaat baru datang. Tapi sholat berjamaah, maka sinarnya mulai redup seperti sinar Bu. Kelompok yang ketiga yang bangkit dari alam kubur, sinarnya mulai redup kecil seperti sinar bintang. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, Muhammad inilah umatmu waktu hidup di dunia. Di masjid tidak pernah berjamaah sholat,
tapi di kantor dikerjakan, di rumah dikerjakan. Pada waktu masuk sholat selain daripada masjid tidak sempat berjamaah, dikerjakan sholatnya, Pak. Jadi orang yang tetap menjaga sholatnya 5 waktu walaupun tidak berjamaah di masjid tetap mendapatkan sinar walaupun kecil. Sinar bintang. Yang terakhir, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya berubah kepala babi. Tidak mendapat sinar. Tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia tidak mendapat sinar apa-apa. Kepalanya berubah menjadi kepala babi. Siapa ini Jibril? Muhammad itulah umatmu waktu hidup di dunia, tidak pernah berjamaah di masjid dan di luar masjid tidak pernah melakukan sholat. Jadi orang yang statusnya Islam tapi tidak pernah melakukan sholat, maka dia kepalanya berubah menjadi kepala babi. Ya, ibu bisa simpulkan sama bapak masuk kelompok mana, Pak ya? Selama ini masuk kelompok mana? Jadi kita hidup manusia ini, Pak, banyak harta, pangkat dan kedudukan tinggi, kehidupan sosial sangat prestis dalam kacamata sosial. Itu hanya sebuah gambaran, kata Allah. Kalian punya pangkat dan kedudukan, punya harta dan kekayaan, punya keistimewaan yang sangat luar biasa, sama seperti tanaman yang tumbuh hijau. Kalau tanaman tumbuh hijau dipandang enak, kadang disiram, kadang dipupuk, tapi pada masanya nanti akan mulai menguning dan mati. Begitu juga manusia. Sekarang saya mau tanya, Jenderal Bintang 1 bertemu dengan Jenderal Bintang 2, hormat angkat tangan berapa, Pak? Angkat tangan berapa? 1. Jenderal Bintang 2 bertemu dengan Jenderal Bintang 3, hormat angkat tangan berapa, Pak? 1. Jenderal Bintang 3 bertemu dengan Jenderal Bintang 4, hormat angkat tangan berapa? 1. Ketika kita menghadap Allah, angkat tangan berapa? Angkat tangan 2. Kenapa? Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Ada yang bisa ngitungnya? Ya kan? Jenderal Bintang 1 bertemu dengan Jenderal Bintang 2, hormat angkat tangan 1. Jenderal Bintang 3 bertemu dengan Jenderal Bintang 4, hormat angkat tangan 1. Tapi ketika kita menghadap Allah, angkat tangan 2, Allahu Akbar. Sujud sama rendahnya di hadapan, sujud kening kita di bumi dengan ujung kaki sama rendahnya. Merendahkan diri di hadapan Allah, Allahu Akbar, angkat tangan 2 karena Allah yang maha besar. Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Betul tak? Dah Ustaz, diskusi. Jadilah Diskusi lebih 30 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pengkajian tafsir ayat 1 surah Bani Israil yang disebut juga dengan surah Al-Isra. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Namun sebelumnya Bapak Ibu rahmatullah, kami hampir lupa tadi menyampaikan pesan dari Saudara Slamet bahwa kita ini, Pak, Bu, seluruh anggota Yasmin ini diundang pada tanggal 27 oleh jamaah kita, yaitu Ibu Yusni. Kebetulan Ibu Yusni ini Pak Haji sudah lama sakit, sekitar 3 tahun lebih, dan cucunya akan menikah hari Ahad tanggal 27 Februari. Kita semuanya ini diundang oleh beliau, yaitu di dekat Salon Paret. Ya, jadi kami ini merupakan artinya penyambung lidah beliau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ketua, dan seluruhnya kita diundang. Nah, untuk itu silakan bapak-bapak, ibu-ibu selanjutnya barangkali ada yang perlu didiskusikan. Kami silakan.